Lucille yang jahat. Lucille menatap suaminya yang terbaring lemah di rumah sakit. Lihat kau begitu lemah. Kita tidak bisa kembali sekarang juga, kau harus sembuh dahulu. Arnold mendesah pelan, tinggallah di sini sebentar. Kau tahu kalau Mikhail tidak bisa ditinggalkan dengan pengasuh? Ajak dia ke sini, akan aku coba. Kau tahu dia tidak suka rumah sakit? Ucap Lucille dengan halus supaya Arnold sadar kalau yang mengurusnya adalah dirinya dan Mikhail. Lihat kau hanya punya aku dan Mikhail. Maka temani aku di sini, suruh anak itu datang dan temani dedinya. Lucille menghela napas, sebenarnya dia malas berlama-lama di rumah sakit, apalagi menunggu Arnold yang sudah tua. Lucille juga tidak ingin berbagai penyakit membuat anaknya terkontaminasi. Meskipun ini ruangan PPIP, Lucille akan tetap menjaga anaknya sampai memegang perusahaan milik Arnold. Baik, akan aku bujuk dia, aku pergi dulu. Lucille mendekat kemudian mengucuk pipi suaminya, aku pulang dulu. Hati-hati di jalan. Setelah Lucille keluar, dia baru buru-buru pergi kamar mandi untuk meludah. Dia merasa jijik dengan hal itu. Astaga, aku mau benci pria tua itu. Aku harus dapatkan hartanya sebelum Sebastian membuatnya istrinya hamil. Setelah berkumur, Lucille keluar. Dalam langkahnya dia mendapat telepon dari mantan pacarnya yang sekaligus juga ayah kandung dari Mikhail. Pria itu bernama Steph. Karena merasa sudah bekerja sama, Lucille mengangkatnya. Apa maumu? Tanya Lucille. Aku ada di dekat mobilmu, datanglah ke basement. Sial, umpat Lucille segera mematikan telepon. Dia berjalan cepat menuju ke tempat mobilnya berada. Kenapa kau datang menemuiku? Sudah aku bilang cukup bertukar kabar lewat telepon, sialan. Hei, tenanglah, ucap Steph. Aku sudah memberimu jalan dengan membuat pria itu sakit. Kau meninggalkanku saat aku mengandung, aku tidak bisa tenang. Steph malah tertawa, dia kemudian memeluk erat Lucille, membuat wanita itu menangis. Aku menurutimu mulai dari mendekati Sebastian, lalu ayahnya. Aku menyesal tidak bertahan dengan Sebastian. Hei, ayolah, kau tidak menyukainya. Sekarang aku menyukainya. Dia anak dari pria kaya, tapi tidak ada yang bisa kau lakukan, sayang. Jadikan anak kita pewaris perusahaan Arnold, lalu hidup kita aman. Lucille menarik napas dalam. Bagaimana kau tahu aku ada di sini? Oh, aku pergi ke hotel, di sana ada pengasuh. Aku memberikan racun padanya. Apa? Kenapa kau tidak berhati-hati? Lucille pulang dengan terburu-buru, dia khawatir pengasuh itu akan melakukan hal yang macam-macam. Begitu dia membuka pintu, tatapannya beredar mencari keberadaan sang pengasuh. Nyonya, Anda sudah pulang? Sid, umpatnya merasa kaget. Di mana Mikhail? Tuan muda sudah tidur, Nyonya? Lucille berdehem. Apa ada titipan untukku? Ya, seorang pria memberikan ini pada Anda. Oke, dan kau akan bersamaku selama 24 jam. Kau akan mengasuh. Pengasuh itu terkejut, tapi dia menyembunyikannya dengan baik. Baik, Nyonya besar. Dan kau tidak boleh mencampuri urusanku dalam hal apapun itu. Oke? Baik, Nyonya. Oke, sekarang bersiaplah. Aku akan membawa Mikhail pergi ke rumah sakit. Baik, Nyonya. Pengasuh itu pikir Lucille akan pergi meninggalkannya sendirian, tapi kenyataannya dia terus mengikuti bahkan saat dirinya berberes-beres. Membuat pengasuh itu bertanya, Anda butuh sesuatu, Nyonya? Awas saja jika kau macam-macam denganku. Kemudian saat Lucille masuk ke kamar dan cukup lama, baru dia berani menghubungi Hans. Karena sebelumnya dia tidak bekerja 24 jam, kini jadi berubah. Halo Tuan, saya minta maaf tidak bisa mengirimkan sampel rambutnya karena Nyonya Lucille mengawasi. Dia akan pergi lagi. Ya, dia hendak membawa Tuan Muda Mikhail ke rumah sakit. Dan kau bisa melepas sampelnya di sana. Oh, baiklah. Kau bodoh atau apa? Astaga. Dan saat itu, dengan siapa kau bicara? Tanya Lucille. Ternyata, Sebastian tersenyum melihat istrinya yang terlihat girang bisa menemukan berbagai tanaman yang belum pernah dia temui sebelumnya. Katanya belum pernah ketemu. Hah? Tanya Nana yang sibuk memetik daun. Itu pohon itu? Aku baca di Google. Rajin amat baca Google. Nana diam dan memilih fokus. Mau dibantuin? Iya, tolong ambilin ini. Dengan senang hati, Sebastian membawanya dan meletakkannya di dalam mobil. Jadi sayang, jika kita memakan ini nanti akan subur, akan gatal-gatal. Hah? Tanya Sebastian tidak paham. Harus diproses dulu, kalau dimakan langsung nanti gatal. Oh iya, ucap Sebastian yang masih mencoba mendapatkan perhatian istrinya.
Sayang, kalau ini obat bukan? Mana? Tanya Nana menoleh. Ini, tunjuk Sebastian pada tanaman di samping kakinya. Ini jamu bukan? Itu rumput kali, gak tahu aku. Setelah akhirnya selesai, Nana mendekat pada Sebastian yang bersandar di pintu mobil. Udah yuk. Kemana lagi? Bilang sama Mas mau kemana? Nana yang masuk ke dalam mobil itu menatap dengan kening berkerut. Ke villa kan? Gak mau kemana-mana dulu gitu? Di sini ada mall? Sebastian tersenyum. Oke, kita ke villa. Apa? Tanya Sebastian tidak percaya dengan apa yang dilaporkan Hans. Betapa teganya Lucille melakukan itu. Buat bukti kalau Mikael itu bukan anak Arnold, dan juga pastikan papaku baik-baik saja nantinya. Baik, Tuan. Hans, aku tidak percaya siapapun selain dirimu. Kembalilah ke sana lebih dulu, aku akan pulang setelah istriku menginginkannya. Hans terdiam dalam telepon, tentu saja dia tidak bisa meninggalkan majikannya di villa tengah hutan saat ini juga. Tapi Tuan, aku akan baik-baik saja. Kau pikir aku pria lemah? Bukan begitu maksud saya, Tuan. Sudah, kembalilah ke sana dan pastikan Arnold baik-baik saja. EP di sini bukan? Ya, dia bersamaku menjaga. Aku mempercayainya, kau pergi saja. Baik, Tuan. Setelah telepon terputus, Bastian segera menyimpan kembali ponselnya dan melangkah keluar kamar untuk menemui sang istri. Terlihat di sana Nana yang sedang meracik ramuan membuat Bastian tersenyum. Di balik gadis kampung selalu saja ada kelebihan yang tidak diduga. Berasal dari kampung bukan berarti kampungan dan tidak tahu apa-apa. Sayang, ucap Sebastian memeluk Nana dari belakang. Siapa yang nelpon, Mas? Tanya Nana yang merasa dirinya berhak bertanya, apalagi kini Sebastian adalah miliknya. Suaminya yang akan menjadi ayah dari anak-anaknya. Itu Hans. Mau apa dia? Gak apa-apa, bukan urusan penting. Beberapa kali kamu telepon mulu sama Hans. Sebastian terdiam. Mana mungkin aku selingkuh sama pria lagi, sayang? Nana berbalik dan menatap suaminya. Yang bilang selingkuh siapa? Aku cuma bilang. Sebastian tidak bisa membohongi istrinya terus-menerus. Dia tahu akan ada waktunya memberitahu tentang Lucille. Sayang, ada yang belum aku beritahu padamu. Apa? Tanya Nana. Sebastian yang diam dan terlihat ragu membuat Nana mengusap bahunya. Mas, kenapa? Kalau ada apa-apa jangan ditanggung sendiri. Kali aja aku bisa bantu. Kamu gak akan bisa bantu. Loh kok? Tanya Nana mengerutkan keningnya. Ragu-ragu Sebastian berkata, ini tentang Lucille. Kamu mungkin gak bisa bantu? Gak bisa bantu gimana? Dia mantan kamu kan? Aku bisa bantu jambak rambutnya. Loh kok? Sebastian terkejut seketika bagaimana bisa istrinya bisa tahu tentang hal itu.